Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Lanjut sekarang pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Oh ya, sebagai informasi untuk pembahasan komplit, nah ini adalah playlistnya. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Dengan playlist ini akan bisa melihat pembahasan secara urut dan runtut. Oke. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung halaman papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Wah, amatilah percakapan berikut. Percakapan Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Oke, Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya kita bicarakan dulu kepada papa dan mama. Wah, betul juga ya. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny, ya, mereka tidak bisa atau tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap apakah yang dilakukan? Ya, di sini sesuai dengan ini ya, musyawarah ya, sikap musyawarah. Harus dimusyawarahkan sama orang tua sesuai dengan sila keberapakah? Ya, ini sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah untuk mufakat pada intinya. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai dengan sila keempat. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ya, seperti contohnya ini, bermusyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat. Kalau ini namanya voting. Ya, ini bukan, ini voting atau kok voting itu adalah milih siapa, pemilihan berdasarkan suara terbanyak ya, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ini bukan musyawarah namanya. Kalau musyawarah mengajukan, ini namanya mengajukan usul. Kalau ini dari menunjuk ke dirinya sendiri, tidak boleh ini memaksakan kehendak. Dia saja wajahnya lu garang kan, terus nunjuk gini, harus sesuai dengan ideku, enggak boleh ya. Nah, kalau ini apa ini? Ini menyampaikan pendapat dengan sopan. Menyampaikan pendapat, ya ini juga menyampaikan pendapat boleh ya. Jadi menyampaikan pendapat seperti ini boleh kalau menyampaikan pendapat dengan sopan ya, dengan sopan. Kalau ini bertengkar enggak boleh, enggak sesuai ya, berselisih. Menyampaikan pendapat tidak boleh berselisih. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Ya, ini tadi sudah benar ya. Satu, ini mengajukan usul, ini enggak ini ya. Ini harus mengajukan usul dengan angkat tangan ya. Mengangkat tangan. Nah, ini boleh, ini juga boleh, ini boleh. Ini yang berselisih enggak boleh. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Ya, ceritakan pengalamanmu di rumah, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila.
Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Mele, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Ini namanya voting. Ya. Mengambil suara ini voting. Ini bukan musyawarah mufakat sebenarnya ya, tapi kalau kita musyawarah tidak menemui mufakat ya, saat musyawarah tidak menemukan mufakat kita pakai voting. Kata mufakat. Ya, kita bisa voting atau pemilihan suara. Sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuk Tampurung. Air terjun Lubuk Tampurung naik seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Air terjun, wah, kalau di Malang banyak ya. Kalau di Surabaya tidak ada rasanya ya. Ya, ada tidak? Kalau di Surabaya tidak. Apakah tempat wisata di daerahmu? Tempat wisatanya kalau di Surabaya ya Pantai Kenjeran ya, bukan air terjun. Pantai Kenjeran. Ya, ada Kenjeran siji, ada Pantai Kenjeran 1, ada Ken Park di sana ya, Ken Park. Ya. Ken Park. Bukan, Ken Park. Kalau banyak sih, kalau yang tidak alami buatan banyak di Surabaya, tapi yang alami tidak banyak ya. Beni bernyanyi tentang, oh iya ada mangrove. Hutan mangrove. Di Surabaya ada. Beni bernyanyi tentang air terjun. Wah, kalau di Malang banyak ini air terjun. Ya, bentar. Air terjun di Malang yang banyak. Kalau di Surabaya bukan pegunungan ya, dataran rendah. Perhatikan lagi gambar di atas. Buat pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Apakah wisata apakah yang ada pada gambar? Atau yang ditunjukkan gambar? Jawabannya adalah air terjun. Airnya terjun dari atas ke bawah, ya kan? Bacalah teks lagu berikut tentang air terjun. Baca teks berikut lagu tentang air terjun, bacalah seperti puisi. Kita membaca seperti puisi ya. Paling nggak tahu lagunya bagaimana. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air terjun yang tinggi, melompat-lompat dengan tak henti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Gitu ya, ekspresinya ya. Lagi ya, sambil tidak memegang pulpen biar ekspresinya lebih sip. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air terjun yang tinggi, melompat-lompat dan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawan, kita mandi bersama. Simaklah temanmu membaca puisi, berikan tanggapanmu, gunakan bahasa yang sopan ya. Diskusi dengan temanmu tentang kata-kata. Jauh maknanya, jauh itu tidak dekat ya. Deru, suara angin, menderu-deru gitu ya, wus 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 gitu ya. Umpama itu seperti ya, seperti diumpamakan. Rupanya ternyata terjun itu jatuh. Jadi air terjun sama dengan air jatuh ya, terjun bebas. Kamu dapat menemukan kata-kata di atas, caranya dengan menyusun huruf.
Tidak dekat, jauh. Jauh, jauh, jauh gitu ya. Sama halnya dengan atau bagaikan umpama. Sama dengan atau bagaikan melompat turun ya atau jatuh. Ya, melompat turun terjun. Ya, jatuh atau melompat turun. Kemudian berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Ya, deru. Berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Seperti angin juga ya, deru. Kelihatannya atau tampak. Kelihatan atau tampak tadi apa? Rupanya. Rupanya. Atau ternyata ya, kenyataannya, kelihatannya. Ternyata, kelihatannya. Atau tampak. Ya, saya lengkapi ya. Oke. Benny singgah di Kampung Siti. Anak-anak di Kampung Siti senang bermain kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny senang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Saat kedua kaki itu ada di udara, itu melayang. Perhatikan gerakan berikut. Gambar tentang gerakan melayang. Lakukan bersama teman-teman. Ya, melompat. Melompat seperti ini ya. Gerakan melayang. Gerakan melayang bisa melompati kun. Ya, bisa melompat-lompat seperti kata. Ya. Perhatikan gerakan di atas. Tirukan gerakan melayang seperti di atas ya. Coba lakukan gerakan melayang yang lainnya, ceritakan pengalamanmu. Kamu telah belajar sila keempat. Carilah contohnya di rumah. Contoh yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Misalnya saat kita bermusyawarah, mau makan di mana nih malam ini? Oh, di sana aja. Enggak, di sana aja. Wah, akhirnya ternyata menemukan mufakat ya. Wah, makan di sini aja. Ini kelihatannya enak dan semua setuju. Sekarang sekaligus pembelajaran 3 kita bahas. Benny bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo. Ada komodonya di sana ya. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo seperti kadal tapi ukurannya 1 meter lebih. Ya, komodo pemakan daging seperti daging kambing atau daging unggas. Ya, seperti ini. Ya, komodo bisa makan daging kambing, bisa makan unggas, hati-hati ya. Perhatikan gambar di atas, kemudian buatlah pertanyaan. Mintalah bantuan temanmu untuk menjawabnya. Pertanyaan, apakah makanan komodo misalnya? Makanan komodo. Komodo pemakan daging. Ya, daging ya. Makanya ini adalah daging. Bisa daging macam-macam, bisa daging unggas, kambing, dan lain-lain. Nyanyikan lagu berikut tentang desaku. Kalau ini Pak Ali bisa. Beberapa temanmu membacakan liriknya, lirik lagu desaku seperti puisi. Tampilkan gitar dulu. Kita pakai kunci C aja, kunci yang paling mudah ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tolanku, tak mudah ku lupakan
Lagi ya, kita nyanyi sama-sama. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Wah, ini mengingatkan Pak Ali pada waktu masih kecil, ya. Dulu waktu kecil suka sekali menyanyikan lagu ini, apalagi Pak Ali tinggal di desa. Waduh, jadi teringat desa, sungguh loh, nggak bohong. Simaklah temanmu membacakan puisi. Ya, sekarang kita membaca dengan puisi, style puisi sekarang. Desaku, desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku, tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian berlatih ya. Desa maknanya adalah, wah, gakure ya. Ada Konoha gakure, Suna gakure, itu kalau Jepang. Desa adalah kayak pemerintahan yang kecil ya. Pusat pemerintahan di bawah kecamatan. Ya, pemerintahan, satuan pemerintahan di bawah kecamatan ya. Pemerintahan di bawah kecamatan, atau gimana bilangnya, nanti mungkin di bawah ada jawabannya. Pujaan itu yang orang yang dikagumi, ya, sesuatu yang dikagumi, yang dikagumi. Handai taulan saudara, dan handai taulan itu saudara. Handai taulan. Nah, di sini taulan. Biasanya handai taulan itu saudara. Kalau handai aja, wah ini saudara juga. Handai taulan. Permai itu indah. Coba di sini ada artinya enggak? Wah, enggak ada. Kita harus pakai KBBI kalau enggak ada ini. Handai itu artinya apa menurut KBBI? Ya, saya cari di sini. KBBI arti kata handai. 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 Handai kawan teman. Adalah kawan atau teman. Kawan atau teman, ya, kawan atau teman. Kalau Taulani itu namanya penyanyi, lengkapnya Andre Taulani. Kalau taulan, teman, kawan, sahabat, sama ya. Kalau KBBI taulan, kawan, sahabat, teman, kawan, sahabat. Kalau handai, sama ya, kawan, bukan saudara malah ya, kawan atau sahabat. Kawan, teman. Liru Pak Ali. Kawan atau teman ya. Itu sudah menurut KBBI loh ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Perhatikan kolom berikut, temukan kata-kata di atas, dengarkan petunjuk gurumu. Desa, Suraga. Nah ini taulan. Ya, ada taulan, ada apa lagi? Ada desa, taulan, bukan. Nguru bukan. Ada handai. Taulan, ada handai. Ada apa lagi? Andai kalau yang gini ngulur, najupai, oce, randa. Ini dai, hanya nggak ada, dai aja. Sudah tidak ada ya, ini aja ya. Mungkin ini aja. Saya nggak menemukan. Coba saya urut cari satu-satu. Gini, tidak ada. Suraga, raga, gar, taulan, bj nang udah, oce, irnda, tidak ada. Nah, jupa, jupai, tidak ada lagi, itu saja. Sebenarnya ini ada andai, tapi bukan H ini ya. HANDAI harusnya. Jupai, coba yang ke bawah. Permai, ada permai di sini. Ya, permai ada. Handai, Bragar, sarung, arun, run bukan, geo bukan, sudah nggak ada. Yang miring, rokem, bens, nggak ada. Gea, yang miring gini nggak ada, sampai miring-miring kepala Pak li, yang miringnya gini, rapem, madi, nggak ada. Kukir, desa, kuku, udir, nggak ada. RJ, reje, becau, nggak ada. Ini aja. Nuhe, jupai, nggak ada. Gunakan, coba tulis puisi tentang komodo. Wow, komodo. Naga dunia nyata. Komodo adalah naga dunia nyata. Komodo naga dunia nyata gitu ya, biar agak panjang. Komodo naga si naga dunia nyata. Hanya ada di Nusantara. Bukti betapa kaya Indonesia. Bukti betapa beragam. Kok bukit? Bukti. Betapa kaya Indonesia. Bukti betapa beragam fauna kita.
Nah, satu bait aja ya. Komodo sinaga dunia nyata hanya ada di Nusantara. Bukti betapa kaya Indonesia, bukti betapa beragam fauna kita. Panjang badan komodo 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Ditambahkan 146 ditambah 152. Ya, di sini 6 tambah 2 8, 4 tambah 5 9, 1 tambah 1 2. Ya, berapa meter panjang dan ekor komodo? 296 cm. Komodo jantan panjangnya 314 cm, komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa panjang kedua komodo? 314 ditambah 298, 4 tambah 8, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis 2 nyimpan 1. Gitu ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9, 9, 10, 11, 11. Tulis 1 nyimpan 1 lagi. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. 612 cm. Lanjut. Anak komodo panjang badannya 63 cm, ekornya 56 cm. Berapa meterkah panjang badan dan ekor anak komodo? 63 ditambah 56. 6 tambah 3 adalah 9, 5 tambah 6 11, 119 cm. Anak komodo jantan panjangnya 65 cm, anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Tambahkan 5 tambah 0 5, 6 tambah 6 12. Ya, jadi semuanya panjangnya adalah, nah ini dimundurkan ke bawah. Biar Pak Ali bisa nulis di sini. Ya. 125 cm panjangnya. Petugas penjaga komodo sedang memberi makan. Makanannya beberapa ekor ayam, itik dan jenis unggas lainnya. Ya. Kita lanjutkan. Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Ya. Jadi ini kerajinan ini sudah ya. Coba lakukan seperti Benny. Caranya mudah. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, sediakan pola hewan dengan kertas karton. Buatlah pada kain flanel. Bentuklah seperti gambar hewan. Gunting kain flanel sesuai pola. Tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Seperti apa? Seperti gambar ini. Wah, cantik ya. Ada katak, ada ikan, ada burung hantu, ada apa ini? Sapi, ya ada singa. Kataknya ada 2. Kegiatan bersama orang tua, kamu harus dapat membuat hewan dari kain flanel. Mintalah bimbingan orang tuamu untuk membuatnya. Ya, bersama orang tua dibikin. Sekarang sekalian pembelajaran 4. Benny bertamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain. Benny minta untuk difoto. Candi Borobudur, candi terbesar di Indonesia, mungkin juga di dunia ya. Ya, sangat besar, besarnya sebesar gunung loh. Ya, sungguh. Ya, sebesar bukit lah paling tidak ya, dan dibangun di atas bukit memang. Apa yang dilakukan Benny? Bagaimana cara melakukannya? Ya, Benny selfie, berfoto. Ya, bagaimana melakukannya? Minta tolong pengunjung lain. Ya, di sini minta tolong ya. Minta tolong pengunjung lain. Gurumu akan memberikan teks percakapan. Percakapan Benny bersama orang yang baru dikenal. Dengarkan percakapan tersebut. Wah, kok enggak ada di sini? Coba Pak Ali cek di buku guru. Andalannya buku guru ya. Nah, ini. Di sini percakapannya. Ya. Sebentar. Mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong. Menjawab pertanyaan teks yang dengarnya yaitu sebagai berikut. Permisi, saya Benny, pengunjung Candi Borobudur. Bolehkah saya minta tolong? Ya, mana ini
teksnya? Wah, teksnya enggak ada. Ini dia. Ya, coba. Ini dia. Teks percakapannya. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah minta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Ya, gitu ya. Benny minta tolong sama Dev. Oke. Pertanyaan, sudahkah kamu mendengarkannya? Sudah dong, ya. Percakapan yang disampaikan gurumu. Mintalah temanmu jawab pertanyaan. Bolehkah saya... Ini tadi pertanyaannya apa? Buatlah pertanyaan. Pada siapa Benny minta tolong? Jawabannya pada pengunjung lain, namanya Dev. Pengunjung lain, namanya Dev. Sebutkan alat untuk memfoto, kamera. Bagaimana cara minta tolong yang baik? Katakan tolong. Dan menggunakan bahasa yang sopan. Sopan. Siapa yang meminta tolong? Benny. Mengapa orang mau menolongnya? Karena Benny sopan. Dan etika, lebih etis jika menolong orang yang minta bantuan. Yang minta tolong. Jadi ada dua alasan ya. Apa yang terjadi setelah berfoto? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima. Jangan lupa ya, setelah ditolong mengucapkan terima kasih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny kepada orang lain. Lihatlah dirimu menggunakan bahasa yang santun, bahasa ketika minta tolong. Lakukan bersama teman sebangkumu. Gunakan bahasamu sendiri. Ya. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah aku minta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil foto? Oh, ternyata di sini juga ada ya. Benny dan teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Wow. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik, panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Ya. Panjang kain untuk dibatik, panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Ya, oke. Data tentang panjang kain untuk membatik. Kain Benny, kain Edo, kain Dayu, kain Mei, kain Udin. Ya, Siti dan Lani belum mendapatkan kain. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Itulah dalam satuan meter. Punya Meli berapa? Punya Meli berapa ini? Punya Meli. Adanya Mei ya, Meli tidak ada. Meli apa Mei di sini? Oh, Mei, mungkin Mei atau Meli. Mungkin Meli ini ya. Ya, 160. Kemudian punya Edo berapa ini? Punya Edo 3 meter. 3 meter ini sama dengan 300 cm. Kalau ingin dalam cm dirubah dulu ya. 3 meter menjadi cm dengan dikalikan 100. Di sini 300. Kalau dijumlah 064 460 cm ya. Hitunglah dalam satuan meter. Oh, meter bukan sentimeter ya. Wah, keliru. Sentimeter kalau dalam meter ini sama dengan
dibagi 100 ya, jadi 4,6 meter ya. Jadi seharusnya ngitungnya tadi meli yang dijadikan sentimeter dibagi 100, ini adalah 1,6, ini tetap 3 ditambah 1,6 adalah 4,6 meter, begitu juga bisa ya. Oke, kalau menjumlah satuan harus lurus dengan satuan, kalau koma lurus sama tempat kosong ini. Sebenarnya tempat kosong ini boleh dikasih koma 0, boleh ya. Oke, nomor 2. Setelah kain Beni diberikan kepada Siti, berapa meter kain Beni dan Dayu? Kok Dayu? Setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Kain Beni berapa? Beni kainnya ada, nah ini 140 cm. 140 setengahnya sama dengan 70. Sedangkan kain Dayu sama dengan Dayu. Mana Dayu? Nah, ini kalau dalam sentimeter, kain Dayu ini adalah 140 cm. Ya, 140 cm. Kalau berapa meter ya yang ditanyakan, nggak apa-apa deh, ini dalam senti nanti jadikan meter. 140 ditambah 70. Kalau ditambah ini nanti jadi 0, 4 tambah 7 1, nyimpen 1 tambah 1 adalah 2. Ini 210 cm ya. Kalau dijumlah ya nomor 3 tadi ya, ini dimundurkan saja. Keliru. Ini yang dimundurkan. Ya, di bawah diturunkan biar cukup tempatnya. Ya, kalau nggak gini nggak cukup. Nah, jadi panjang kain Dayu 210 cm ya. Berapa panjang kain Beni dan Dayu? Panjangnya kain Beni dan Dayu kan tinggal separuh kainnya ya, 210 cm, atau ini dibagi 100, 210 dibagi 100 menjadi 2,1 meter ya. Oke, sekarang ini sama, setengah kain Beni diberikan kepada Siti, jadi kain Beni tinggal 70 ya, sama dengan ini ya, setengahnya tinggal 70. Saya kerjakan pakai warna lain. Setengahnya tinggal 70. Sekarang ditambah dengan setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Berapa sentimeter kain Siti dan Udin? Kain Siti sekarang bertambah. Yang tadinya Siti ini adalah, mana Siti? Eduk, Beni, Dayu, Mei, Udin. Kain Siti berarti 70. Kan tadinya nggak punya ya. Setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Siti kainnya 70. Berapa panjang Siti dan Udin? Udin berapa kainnya? Di sini Udin 2 meter. Kalau dalam sentimeter adalah 200 cm. Ya, berarti ini ditambah 200. Udin ini sama dengan 200. Ingat ya, 0 satuan lurus sama satuan, puluhan lurus sama puluhan, ini ratusan nggak ada temannya ini ya. Tambah 072, 270 ya. Yang diinginkan satuan cm, ini sudah dalam centimeter, berarti 270 cm. Ya, ini kan meter ya, ini centimeter. Jadi kalau ini jawaban akhirnya adalah meter. Nomor 4 sekarang. Setelah kain Edo diberikan kepada Lani, jadi kain Lani dapat dari Edo. Kain Lani itu asalnya berapa? Kain Edo di sini Dayu, Mei, Udin, Beni. Berarti kain Lani juga 300. Dapat dari Edo 300. Setelah kain Edo diberikan kepada Lani, berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Ya, Meli di sini berapa kainnya? 160 cm. Ya, itu ternyata Meli bukan Mei ya. Meli adalah 160. Ini kalau kita jumlahkan 0, 6, 3 tambah 1 adalah 4. Ya, berapa sentimeter kain Lani dan Meli? Ya,
cm kan? 460 cm seperti itu. Kain hasil membatik dibawa pulang. Kain batik dijadikan bahan dasar hiasan. Hiasan dibingkai foto. Hal ini sesuai dengan pengalamannya di Candi Borobudur. Benny menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Benny. Perhatikan langkah-langkahnya. Jangan seperti ini. Sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Tempelkan foto kain batik pada bingkai foto. Keringkan bingkai foto yang sudah dilem, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Ya seperti ini. Contoh bingkai foto Benny. Foto ketika di Candi Borobudur, bingkainya dihias dengan kain batik. Dilem ya. Oke. Sediakan potongan kain batik sesuai ukuran bingkai foto yang digunakan. Hias bingkai foto tersebut, mintalah bimbingan orang tua. Ya, minta bantuan orang tua menggunting juga boleh kalau kalian kesulitan. Oke, kita akan ketemu di video berikutnya, di video yang terakhir nanti di tema ini. Tema yang lain masih ada, jadi tunggu aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.